kali ini kita akan melanjutkan penjelasan uji dalam uji ANOVA sampel dependent, yakni uji Kokranki. Pengertian uji Kokranki merupakan bagian dari uji ANOVA non parametrik sampel dependent, yakni menguji secara statistik tingkat keberhasilan dari suatu data tertentu. Uji ini diperkenalkan oleh William Gamer Cochrane pada tahun 1950. Uji ini digunakan untuk desain penelitian dengan sampel penelitian sama dengan 2 atau lebih. Data yang dianalisis dalam uji Kokranki berupa data dikotomis yang dilambangkan dengan 1 dan 0. Lambang 1 diartikan sebagai berhasil, memilih atau laki-laki, sedangkan lambang 0 diartikan berlawanan dari lambang 1, yakni sebagai gagal, tidak memilih atau perempuan. Adapun asumsi atau persyaratan sebelum menggunakan uji Kokranki adalah sebagai berikut. Yang pertama, sampel yang digunakan berasal dari random sampling. Kedua, data yang berasal dari hasil penelitian berkategori dikotomis. Kemudian untuk rumus dalam uji Kokranki adalah sebagai berikut. I sama dengan K-1 dalam kurung siku K dikali C min T kuadrat dibagi K kali T min R, di mana Q adalah notasi uji Kokranki, kemudian K adalah banyaknya sampel dalam data, C merupakan jumlah keseluruhan nilai 1 dalam setiap kolom I, T adalah jumlah keseluruhan nilai 1 dalam setiap baris I, dan R adalah nilai kuadrat dari T. Adapun prosedur atau langkah yang digunakan dalam menggunakan uji Kokranki adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan hipotesis penelitian. Yang kedua, mencari harga sigma RI dan sigma RI kuadrat dengan menggunakan tabel bantu. Ketiga, mencari harga C dengan rumus C sama dengan sigma C1 kuadrat ditambah sigma C2 kuadrat ditambah sigma C3 kuadrat. Keempat, menghitung harga Q dengan menggunakan rumus uji Kokranki. Kelima, mencari harga DF atau derajat kebebasan dengan rumus DF sama dengan K-1. Yang terakhir, menarik kesimpulan penelitian dengan menerima atau menolak H0. Untuk lebih jelasnya terkait dengan uji Kokranki, kita akan membahas contoh soal dan penyelesaiannya. Yakni kita akan menampilkan dua cara, yakni cara pertama adalah secara manual. Manual di sini adalah sesuai prosedur pengerjaan uji Kokranki. Kemudian yang kedua adalah menggunakan software aplikasi SPSS. Langsung saja untuk cara yang pertama adalah secara manual. Di sini kita mempunyai satu contoh soal uji Kokranki. Ini seorang guru berkeinginan untuk cenderungan siswa memilih waktu dalam belajar. Ada 3 pilihan waktu yang digunakan, yakni pagi, sore, dan malam. Dari 10 siswa yang ditanya tentang waktu belajar diperoleh data sebagai berikut. Kemudian secara manual kita akan melakukan secara prosedural dalam menyelesaikan uji Kokranki ini. Yakni langkah yang pertama adalah menentukan hipotesis penelitian, di mana kita mempunyai atau kita harus mencari H0 dan H1. H0 di sini kita dapatkan semua perlakuan yang diuji mempunyai proporsi pilihan jawaban yang sama. Kemudian H1, tidak semua perlakuan yang diuji mempunyai proporsi pilihan jawaban yang sama. Nah, dari hipotesis penelitian tadi kita dapatkan hipotesis statistiknya adalah H0 merupakan P1 sama dengan P2 sama dengan P3, dan H1 adalah bukan H0. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah mencari harga sigma RI dan sigma RI kuadrat dengan menggunakan tabel bantu. Nah, tabel bantu seperti yang ditampilkan dalam layar video bahwa kita mendapatkan nilai 1 dan 0 dari data yang kita punyai. Siswa yang pertama adalah memilih sore dan malam, sedangkan pagi tidak, sehingga kita lambangkan dengan 0 di pagi dan sore, 1 di sore dan malam. Nah, sesuai dengan data yang digunakan dalam uji Kokranki adalah data dikotomis, yakni hanya dilambangkan dengan 1 dan 0. 1 adalah memilih, kemudian 0 adalah tidak memilih.
sesuai dengan data yang kita punyai, maka 1 pagi tidak memilih berlambangkan 0, kemudian sore memilih dilambangkan 1, dan malam dilambangkan dengan 1, sehingga kita dapatkan RI adalah 2. Nah, kita dapatkan dari jumlah nilai 1 yang dalam satu baris ini. Nah, ada dua nilai 1, sehingga kita dapatkan 2. Kemudian RI kuadratnya adalah 4. Kemudian untuk yang siswa yang kedua adalah tidak memilih pagi, kemudian tidak memilih sore juga, tetapi memilih malam, sehingga kita berikan nilai di kolom pagi 0, kemudian kita berikan nilai di kolom sore 0, kemudian di kolom malam kita berikan nilai 1, sehingga kita dapatkan RI nya adalah 1. Nah, RI kuadratnya juga 1. Begitu pula dengan siswa yang ketiga. Sesuai data yang kita masukkan, sehingga kita dapatkan sigma C1 nya adalah sama dengan 3. Sigma C1 ini adalah hasil jumlah nilai 1 dalam satu kolom ini. Nah, di kolom pagi ini kita lambangkan dengan C1, kita dapatkan sigmanya adalah dengan 3. Kemudian nah, C2 ini adalah kolom sore, kemudian sigma C3 sama dengan 9, C3 di sini adalah kolom malam. Kemudian sigma RI sama dengan 17, hasil penjumlahan dari baris 1 sampai baris ke-10. Dan kita bisa lambangkan dengan T, sehingga nanti kita substitusikan ke dalam rumus. Kemudian RI kuadratnya sama dengan 37, sama yakni penjumlahan dari baris 1 sampai baris ke-10. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari harga C. Nah, harga C di sini adalah jumlah 1 dalam setiap kolomnya. Nah, kita jumlahkan dari sigma C1 kuadrat, kemudian dijumlah sigma C2 kuadrat, dijumlah sigma C3 kuadrat. Kita dapatkan 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan 115. Kemudian selanjutnya adalah mencari harga Q dengan menggunakan rumus uji Kopranki. Nah, rumus Q sendiri adalah K-1 dalam kurung siku K kali C min T kuadrat dibagi K kali T min R. Tinggal kita substitusikan ke dalam rumus ini. Data yang kita punyai di uji bantu kita substitusikan ke dalam rumus ini. Di mana K di sini adalah jumlah sampelnya. Sampel di sini kita mempunyai 3 sampel, yakni pagi, sore, dan malam. Kemudian C di sini kita substitusikan dari C yang sudah kita cari tadi, yakni 115. Kemudian T di sini adalah sigma R1 nya sesuai dengan tabel bantunya. Kemudian R di sini adalah sigma RI kuadrat, yakni sesuai dengan yang di tabel bantu, yakni 37, sehingga kita dapatkan Q sama dengan 112 dibagi 14 sama dengan 8. Nah, dan selanjutnya adalah mencari harga DF dengan rumus DF sama dengan 3-1, yakni DF di sini adalah derajat kebebasan ya. Nah, DF di sini adalah kita dapatkan 2. Kemudian harga konversi pada tabel X kuadrat atau tabel Q square pada taraf signifikasi 0,05 adalah 5,99. Nah, kita bisa membacanya di tabel di sini sesuai dengan lambang yang sudah kita tampilkan ya. Jadi di sini kita mempunyai DF-nya kita kan 2. Kemudian taraf signifikasi yang kita punyai adalah 0,05, sehingga nilai yang kita dapatkan adalah di sini, yakni 5,991465 sini. Nah, langkah yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Nah, karena hasil perhitungan Q lebih besar dari tabel X kuadrat, yakni 8 lebih besar dari 5,99, maka kesimpulannya adalah H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan kata lain, kesimpulannya adalah tidak semua perlakuan yang diuji mempunyai proporsi jawaban yang sama. Setelah kita menggunakan cara manual, yakni sesuai dengan prosedur dalam uji Kopranki, maka selanjutnya kita akan menggunakan cara yang kedua, yakni dengan menggunakan
software aplikasi SPSS. Nah, langsung saja kita menuju ke aplikasi SPSS. Dalam aplikasi SPSS, nah ini tampilan awal terkait dengan aplikasi SPSS ini. Nah, pada tampilan ini kita memasukkan data. Nah, datanya itu sesuai dengan apa yang kita punyai, yakni nomor. Variabel pada variabel nomor ini kita memasukkan data sesuai dengan jumlah subjek yang kita teliti, yakni siswa nomor 1 sampai nomor 10. Kemudian dalam variabel pagi ini kita masukkan data dikotomisnya, yakni memilih dan tidak memilih. Memilih bernilai 1, kemudian yang tidak memilih bernilai 0. Begitu pula dengan variabel sore dan variabel malam. Nah, kemudian setelah data yang sudah kita masukkan ke dalam SPSS, kita menganalisis menggunakan uji Kopranki. Caranya adalah klik analyze, kemudian pilih non parametric test. Nah, di sini kemudian pilih legacy dialogs. Nah, pada legacy dialog kita memilih correlate samples. Kita klik. Nah, variabel pagi, sore, dan malam kita pindahkan kepada tes variabel. Kita pindahkan semua. Nah, kemudian pada tes tipe, karena kita hanya menggunakan uji Kopranki, maka kita checklistnya Kopranki, kemudian unchecklist development. Nah, di sini kita langsung klik OK. Akan tampil kotak dialog terkait dengan output dari proses uji Kopranki. Hasil dari tes statistiknya itu kita lihat di sini, bahwa di sini kita mempunyai informasi N ini itu menyatakan jumlah subjek yang kita teliti, yakni ada 10 siswa. Kemudian Kopranki sama dengan 8 ini adalah hasil dari uji Koprannya. Nah, maka kan sama dengan uji secara manual. Ini kita mendapatkan 8. Kemudian DF-nya itu adalah 2, yaitu kita dapat dari K-1. K itu adalah jumlah sampel yang kita teliti, kemudian dikurangi 1 sejumlah 2. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sama seperti yang dalam manual tadi. Kita mendapatkan kesimpulan terkait dengan ini uji Koprannya tadi, karena hasil perhitungan Q lebih besar dari tabel, dimana tabel di sini kita menggunakan taraf signifikan C 0,05, yakni kita mendapatkan nilai 5,99. Q lebih besar dari X kuadrat tabel, maka kesimpulannya adalah H0 ditolak atau H1 diterima. Dengan kata lain, kesimpulannya adalah tidak semua perlakuan yang diuji mempunyai proporsi pilihan jawaban yang sama. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.